Sobat UMPR menyapa. Kepala lembaga. Wah, apakah itu kita harus kalem juga Pak jadi kepala lembaga? Sedikit mungkin bisa disampaikan Pak, apa sih yang menjadi tupoksi dari L2 Dikti terutama di wilayah 11 dan memfasilitasi peningkatan mutu pengelolaan. Sudah ada fakta bahwa ada fakta yang bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UMPR menyapa. Nah, pagi ini di hari yang istimewa, kita kedatangan tamu sosok penting dalam berkembangnya perguruan tinggi di wilayah Kalimantan. Beliau adalah Dr. Andes Muhammad Akbar MSI. Selamat datang Pak di studio kita. Boleh disapa Pak, Sobat UMPR menyapa? Oh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UMPR menyapa. Selamat berjumpa dengan saya melalui forum ini. Ya, mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita diskusikan berkaitan dengan keberadaan L Dikti wilayah 11 Kalimantan, khususnya di Kota Palangkaraya ini. Teman-teman, ini hal yang sangat berharga Pak bagi kami, insan-insan yang ada di kampus bisa berjumpa langsung dengan Bapak Pak. Kalau selama ini kami cuma baca berita ya Pak. Hari ini Bapak hadir langsung, disaksikan nanti ditonton oleh teman-teman mahasiswa kami. Anyway, kita mau geser dikit biar tidak terlalu formal Pak. Ternyata istilahnya itu kalem Pak ya, kepala lembaga. Wah, apakah itu kita harus kalem juga Pak jadi kepala lembaga? Gimana tuh Pak? Pak Akbar ya Pak, biar kita lebih kelihatan familiar gitu Pak Akbar. Iya, istilah itu sejak Kopertis berubah menjadi LL Dikti, muncullah jabatan baru Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Lalu untuk memudahkan penyebutan, bila ada rapat-rapat, biasanya di kementerian disebutnya Pak Kalem, seperti itu, atau Bu Kalem. Nah, jadi orang sudah langsung paham seperti itu. Kepala lembaga. Kepala LL Dikti menjadi Kalem. Oke. Ngomong-ngomong nih Pak, sedikit mungkin bisa disampaikan Pak, apa sih yang menjadi tupoksi dari L2 Dikti terutama di wilayah 11 dan sejauh mana tanggung jawabnya? Ada dua hal pokok dengan adanya LL Dikti ini, ataukah beban yang dipikul. Pertama adalah memfasilitasi peningkatan mutu pengelolaan pendidikan tinggi. Dan yang kedua, memfasilitasi peningkatan pengelolaan penyelenggara pendidikan tinggi. Jadi dari aspek kualitas yayasan sebagai badan penyelenggara dan kualitas manajemen perguruan tinggi sebagai pengelola kampus. Itu dua hal yang mendasar. Oke, nah pertanyaannya di wilayah zona tugas Bapak, berapa banyak perguruan tinggi nih Pak? Wah, kalau kuantitatifnya ya karena sangat dinamis akibat adanya ada yang ditutup, kemudian ada yang lahir, kemudian ada yang hilang karena bergabung ataukah menyatu dengan perguruan tinggi yang lain. Secara umum angka 168 perguruan tinggi swasta sekitar itu, dulu 170, kemudian ditambah dengan perguruan tinggi negeri 12. Sekitar 170 sampai 180. Dan itu menjadi ranah tanggung jawab Bapak? Ya, dibebankan oleh kementerian untuk memberikan fasilitasi kepada semuanya, seperti itu. Kalau jumlah dosen ya Pak, di wilayah tugas Bapak, berapa banyak nih Pak? Jumlah PNS yang istilahnya itu pegawai negeri sipil, dosen yang dipekerjakan atau diperbantukan, itu sekitar 300-an. Dan itu akan surut, udah pensiun, meninggal, dan seterusnya, dan tidak ada penambahan baru. Tetapi yang banyak itu adalah dosen tetap yayasan. Itu kalau di total semua yang aktif mengajar sekitar 4 ribuan yang sudah memiliki
NIDN. Totalnya itu sampai 5 ribuan yang ditambah dengan tenaga yang sifatnya dosen dari praktisi. Ya. Itu kira-kira. Luar biasa Pak, 4.000. Itu dalam setahun kan kita ada 365 hari itu. Itu kalau Bapak keliling setiap hari Pak, kayaknya belum sampai-sampai juga tuh Pak. Ya, itulah alhamdulillah karena sekarang sudah zaman digitalisasi. Ya Anda tahu sudah 2 tahun kita menggunakan daring ya. Daring betul. Itu sangat menolong kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman, dengan baik mahasiswa maupun dosen di wilayah Kalimantan ini. Memang ada hal-hal tertentu yang tidak afdol ya kalau tidak ketemu langsung tatap muka. Tetapi itu selama pandemi COVID lagi tinggi-tingginya tidak mungkin dilakukan, sehingga LLDikti menyiapkan layanan konsultasi dengan aplikasi Zoom. Bahkan di kantor pun kalau ada yang terlanjur datang, ya kita bukakan Zoom di tamunya di ruang tunggu, kami di ruangan masing-masing bisa memberikan layanan seperti itu. Oh luar biasa nih. Pak, kita kembali ke pertanyaan kejutan. Oh ini karena nggak dikasih tahu Bapak kan, Bapak nggak ada di briefing kan? Ini kapan lagi kan? Wow. Ini pertanyaannya Pak. Pak, udah berapa lama Pak gabung di LLDikti wilayah 11 dan pertama kali itu sebagai apa Pak? Tahun 94. 94. Sebagai dosen. Oke. Jadi LLDikti itu sebagai PNS baik yang ada di kantor itu struktural ataukah dulu ya, dan dosen yang ada di kampus sebagai tenaga fungsional. Ya saya awalnya sebagai tenaga fungsional dosen. Bapak ngajar apa dulu Pak? Ya. Boleh kami tebak nggak Pak? Kayaknya matematika nih. Matematika itu mudah bukan? MIPA. Oh bukan MIPA. Ya, bukan dari eksak. Sosial berarti. Ya, saya dari ilmu sosial. Jadi saya lebih banyak ke ilmu sosial, mulai dari mata kuliah dasar umum, ya misalnya ilmu alamiah, filsafat, dan fokus ke inti konsorsium saya itu adalah di public service atau good governance, kemudian juga ke public police mungkin, ya, yang berkaitan dengan administrasi publik lah, atau kebijakan publik. Sama Pak, semoga bisa mengikuti jejak Bapak. Nah yang berikutnya Pak, ada lagi pertanyaan nih. Sebelum Bapak ke Kalimantan, Bapak ini udah keliling kemana aja nih? Ini pertanyaan teman-temannya emang ngejebak semua nih Pak. Keliling kemana aja ya? Sebelum ke Kalimantan, iya. Saya dulu kebetulan kuliahnya di luar Kalimantan. Saya di Hasanuddin, S2 sampai S2. Kemudian saya S3-nya di Jawa, di Malang, di Brawijaya. Kalau ditanyakan keliling-keliling, karena dunia kemahasiswaan zaman itu kita harus ketemu, tidak ada fasilitas online. Tidak ada Zoom. Jadi dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua itu bergantian sebagai tuan rumah untuk pertemuan-pertemuan kemahasiswaan. Jadi alhamdulillah dalam rangka itulah, bukan keliling piknik ya, keliling untuk berteman, berdialog dengan sesama mahasiswa ketika itu. Sampai di dunia dosen juga seperti itu, kita masih sering berkumpul di mana-mana, bergantian sebagai tuan rumah, berhubungan dengan apakah itu urusan kelembagaan kampus maupun urusan konsorsium ilmu yang kita tekuni. Oke. Ini luar biasa nih, ternyata beliau backgroundnya sosial. Pak, ada candaan sih, ini candaan sih. Iya. Katanya sosial itu ada kata sosial. Itu gimana sih Pak menanggapinya Pak? Beda lah, beda kamar. Beda kamar. Beda kamar. Jadi kalau itu kan pakai sk. Oh iya, betul, kan? betul. Kalau istilah sosial itu kan di dalam kamusnya setiap orang itu adalah makhluk sosial sekaligus makhluk sebagai individu. Jadi tidak ada satupun manusia yang tidak terhubung dengan manusia yang lain. Nah itu dulu. Kemudian dalam kita hidup, umat ini tidak bisa kuat kalau tidak ada sosial. Ya,
tidak bersosialisasi atau tidak berhubungan dengan, tidak berinteraksi dengan yang lain. Nah, tetapi dalam ilmu secara sainsnya, secara ilmu pengetahuan, memang sejak kita di sekolah, di SMA, bahkan di SMP sudah dipilah tuh, ya kemana kira-kira minat bakat kita, apakah lebih condong ke ilmu MIPA, eksak atau MIPA maupun ataukah ke ilmu sosial gitu. Nah, kebetulan di SMA saya menggeluti ilmu eksak. Zaman saya masih istilah IPA IPS, dan betul, ada humaniora ataukah budaya. Waktu itu saya lebih ke situ belajarnya waktu di SMA, tetapi ternyata setelah saya kuliah di ilmu pertanian, saya belajar ilmu pertanian sambil jalan ilmu sosial, lalu daya tarik kehidupan kemahasiswaan di ilmu sosial itulah yang tidak memungkinkan saya lanjut menyelesaikan pertanian saya. Karena sosial menarik gitu, Pak. Dunia atmosfernya yang menarik bagi saya ketika itu, karena satu hal adalah tuntutan mahasiswa banyak. Waktu itu banyak, terutama untuk reform ya, untuk persiapan atau menuntut supaya ada reform di negeri kita ketika itu, dan banyak dimotori oleh mahasiswa, sehingga hampir seluruh mahasiswa di zaman itu terkonsentrasi bagaimana negeri ini direform supaya menjadi lebih kondusif, lebih baik untuk pembangunan ataukah pemerataan pembangunan seluruh wilayah tanah air. Itu konsentrasi kita. Itu era babak Orde Baru. Iya, karena apa? Di zaman itu yang paling kita takutkan sebagai mahasiswa adalah jangan sampai negeri ini yang bagus ini, yang baik, yang kuat ini menjadi lemah atau menjadi pecah. Kalau muncul ekstremis di setiap wilayah memisahkan diri, bahaya. Itu yang kami sangat takutkan, sehingga pertaruhkan nyawa sekalipun untuk menguatkan NKRI dengan cara kita, yaitu harus ada progres yang jelas bahwa perlu pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah RI ini. Tidak lagi Jawa sentris. Tidak hanya di Jakarta saja kue itu berkumpul. Betul. Tapi harus di-share. Kedua, yang kami harapkan ketika zaman perjuangan reformasi itu adalah orang-orang hebat, orang-orang cerdas yang ada di daerah supaya jangan ke Jakarta, supaya ditahan di daerah masing-masing. Siapa lagi yang membangun daerahnya? Kalau orang cerdasnya, orang pintarnya semua berkumpul di Jakarta. Bagaimana caranya? Ya, itu tadi, supaya tidak pergi jauh-jauh, berilah peluang untuk berkarya di wilayahnya masing-masing, untuk menjadi camat, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, kalem, dan seterusnya. Dan masyarakatnya juga begitu. Ketika diberikan dan perimbangan yang bagus, jadi APBD-nya dinaikkan, otonominya berkembang. Jadi diberikan sumber pendapatan yang memadai, barulah kita menuntut otonomi. Nah, jadi otonomi itu harus diberi energi dulu, tidak bisa dilepaskan begitu. Anda otonomi, jalankan dengan apa? Jadi harus ada energi dulu. Dari mana energinya? Di dalam ilmu kami, karena kita negara kesatuan, itu turun dari APBN, dari kebijakan pusat untuk memberikan pendapatan kepada daerah. Itu intinya. Itu teman-teman, 2 SKS belajar gratis, tinggal nonton YouTube langsung dengan pakarnya. Wah, Pak, kalau zaman kami sekolah itu Pak, IPS tuh, kalau saya anak IPS Pak, Ikatan Pelajar Santuy. Nah, Bapak kalau mau ulang waktu boleh masuk IPS Pak. Nah, oke. Berikutnya Pak, ini masih ada pertanyaan nih. Pak, L2 Diktinya wilayah 11 itu kan sekarang anak muda banget tuh adminnya. Bapak udah tahu belum kalau sering komen-komenan di IG-nya kampus kami? Mungkin bisa bantu nggak tampilin
ada di ini Pak. Ini konten kami di komen gitu. Tapi Bapak bisa lihat nih Pak. Yang Avengers selesai itu. Ini mengiklankan UTS kalau salah. Nah ini Pak, ini kontennya dan itu adminnya L2 Dikti, mantap, izin repost min gitu, jadi dia repost tuh. Nah gimana nih Pak, Bapak melihat kreasi-kreasi kayak gini dari dunia akademik yang dianggap selama ini kan formal, gimana tuh Pak? Ini bisa dimaknai sebagai autokritik juga, bisa dimaknai seperti itu bahwa mahasiswa itu kalau mau diuji oleh dosen kapanpun siap. Oke. Tidak harus menunggu diberitahu. Ya, misalnya dosennya tiba-tiba mengatakan hari ini kuis, ya nggak boleh kaget, nggak boleh protes. Harus siap. Ya siap. Jadi dosen juga bilang gini, besok atau minggu depan saya akan memberikan kuis. Anda harus belajar ya, nggak perlu. Oke. Jadi maknanya melihat tadi itu ketika ujian tengah semester dan ujian akhir semester kan sudah terprogram tuh. Betul. Di kampus ini kan sudah clear tuh dari awal mahasiswa masuk di awal semester sudah kelihatan kalender akademik tanggal sekian pertemuan kesekian kita ujian kan. Jadi mahasiswa setiap saat itu step by step itu siap. Dan sesuai dengan apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian mata kuliah setiap dosen dengan mahasiswa itu kan terlihat capaian-capaiannya seperti itu. Nah, yang mungkin dikhawatirkan oleh mahasiswa kalau ada dosen memberi soal di luar dari materi yang udah disampaikan. Nah, itu repot tuh. Itu yang repot. Mahasiswanya. Jadi harus ada kesepakatan kontrak kuliah di awal kan. Iya betul. Nah, betul, itu semua pihak konsisten, dosen dan mahasiswa. Seperti itu. Kira-kira maknanya tadi itu gitu, Pak, seperti itu. Mudah-mudahan ke depan lebih apa ya? Lebih enjoy lah, lebih santai menghadapi ujian apapun itu. Kalau perlu mahasiswanya, ya Pak, kapan saja Pak kami siap. Oke. Nggak perlu panik. Nggak perlu tiba-tiba ngetik cepat tadi. Jangan lagi. Kalau dari segi kreativitas Pak, teman-teman bikin konten gitu, gimana tuh buat Bapak? Ya, paling tidak pertama sudah mengikuti tren dan menjadi masukan untuk dilihat oleh banyak orang, ya. Dan itu pertanda bahwa sudah ada fakta, bahwa ada fakta yang bisa kita cermati, bisa kita jadikan sebagai bahan untuk koreksi, untuk meningkatkan lagi yang menjadi lebih baik daripada tidak ada apa-apa, tidak ada yang bisa dikoreksi. Betul. Ya itu artinya jauh lebih siap kita untuk mengikuti tren. Biar up to date Pak. Iya harus begitu. Sosial. Pak, pertanyaan berikutnya ini pertanyaan sih. Apa sih harapan pribadi ataupun lembaga dari L2 Dikti Wilayah 11 terhadap kami Pak, kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini ke depannya Pak? Ya, saya sudah bermohon ke Pak Rektor juga, khusus untuk UMP ini ditambah lagi dong prodinya yang bisa akreditasi unggul. Kemudian harapannya semakin banyak yang unggul atau minimal sangat baik. Kemudian bisa mengatrol akreditasi institusi menjadi unggul juga. Amin. Dan bisa menjadi contoh bagi kampus yang lain. Jadi bisa menjadi pionir lah untuk mengangkat harkat kampus yang ada di Kalimantan, khususnya PTS ya. Nah, itu yang kelihatannya dimungkinkan, insya Allah. Amin. Allah menghendaki semuanya dengan ridho Allah. Muhammadiyah Palangkaraya bisa menjadi lokomotif. Amin, amin ya robbal alamin. Pak, ada nggak pesan yang Bapak sampaikan untuk mahasiswa yang berada di wilayah L2 Dikti 11, khususnya mahasiswa kami sih Pak?
pesan? Ya pesannya sama dengan semua pimpinan perguruan tinggi, bahwa ayo kita tidak membuang waktu untuk yang hal-hal yang tidak benar ataukah yang percuma. Fokuskan, manfaatkan waktu itu untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas keilmuan. Knowledge itu kan harapan kita mempengaruhi attitudes. Jadi sikap mahasiswa akan menjadi bagus tercermin dari penguasaan pengetahuan. Nah, kemudian apa ujungnya? Akan kita harapkan lahir mahasiswa dan alumni nantinya yang memiliki behavior yang baik. Jadi memiliki behavior itu mulai dari bertutur, baik lisan maupun tulisan. Ya, baik daring maupun luring dan seterusnya, tahu adab dan seterusnya. Kemudian dari keilmuannya akan menguasai plus skill dan tentu bermanfaat baik untuk dirinya maupun untuk lingkungan dimanapun berada. Karena itulah di samping disiapkan untuk bisa bekerja di institusi yang sudah ada, tapi harapannya ke depan adalah para alumni kita itu akan membuat lapangan kerja sendiri. Karena sangat banyak pekerjaan yang akan lahir, profesi yang akan muncul yang belum ada hari ini dan akan muncul 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, seterusnya. Karena dampak dari digitalisasi ini, yang tidak terpikirkan hari ini akan muncul nanti. Dulu tidak ada YouTuber, afiliator. Iya. Kalau afiliator, mungkin di masa depan ada nggak ya keluar lagi ya jenis-jenis usaha digital gitu, bisa jadi Pak ya menurut Bapak? Bisa jadi. Jadi profesi itu akan eksis ketika ada demand dan ada supply. Jadi kita ada permintaan, ada pengguna, maka muncul pekerjaan itu muncul. Ya misalnya kalau dulu kita mau bepergian keluar ke pinggir jalan saja, wah banyak banget tuh tukang ojek lewat. Betul Pak. Gampang kita kemana-mana. Sekarang nggak perlu keluar rumah, tinggal ini udah dia yang nunggu kita. Udah dia nunggu kita yang nunggu dia. Betul. Nah itu hal-hal yang besok atau 10 tahun yang akan datang, entah apa lagi yang akan terjadi. Entah, kita tidak tahu. Mungkin dari rumah mau ke UPR, karena macet misalnya, karena perkembangan zaman nggak lewat darat. Itu darat, Pak. Sudah ada taksinya sekarang. Iya, bisa jadi. Iya, mungkin bagi orang masih impossible ya. Iya. Tapi bagi orang-orang milenial yang punya pikiran jauh, ya apa? Ya tidak bukan sesuatu yang mustahil gitu. Mungkin nanti ada ojek luar angkasa, Pak. Bisa jadi kan, Pak? Bisa jadi. Jalan-jalan nih keluar Banyak angkasa. Hal. Di sektor manapun, misalnya apa yang paling mendasar sekarang ya, kesehatan. Nah sekarang bagaimana masyarakat mendapatkan layanan kesehatan terpadu? Sekarang mahasiswa kalau nanya, saya tanya ke mahasiswa di Muhammadiyah Palangkaraya, apakah riwayat kesehatannya sudah terekam di kampus ini? Misalnya dari lahir, apakah pernah dilayani oleh fasilitas kesehatan? Jenis penyakitnya apa saja? Itu namanya rekam mediknya. Rekam medik. Dan itu harus dipublish, harus tahu gitu. Semua orang penggunanya harus tahu. Mungkin suatu saat nanti pimpinan kampus akan membuat pengumuman bahwa mahasiswa yang boleh masuk diterima di sini adalah yang memiliki riwayat kesehatan. Jadi ketika ada apa-apa kita sudah tahu, oh ini anak ini ketika dia berumur sekian atau sekitar berapa tahun yang lalu dia menderita ini, sehingga dia harus kampus menyiapkan alat treatment khusus untuk setiap jenis penyakit yang ditandang oleh mahasiswanya. Tapi itu tidak termasuk PANU, Pak ya? Nah, itu yang tidak terpikirkan mungkin. Betul, untuk kejadian. Ketika Muhammadiyah sudah bisa membuat aplikasi itu, maka akan dengan mudah menjamin keselamatan kesehatan mahasiswanya. Nah, itu menjadi bisa menjadi dipromosikan bahkan ke mancanegara.
inilah kampus yang punya program itu. Ya, sangat peduli kepada mahasiswanya. Ini ide bagus. Dan Pak, kalau ngomongin kemajuan kan, kalau kita di sosial itu kan, di pemerintah itu kan ada e-government sekarang. Yes. Dulu kan tidak ada Pak, MPP. Sekarang jadi ada ya kan. Dulu kita ngurus KTP harus antri dan sebagainya. Sekarang udah canggih gitu. Sebagai orang sosial di sektor pengelolaan pelayanan publik, kira-kira apa hal yang akan terjadi di masa depan Pak? Kalau diduetkan dengan teknologi menurut Bapak. Apakah ada paperless university di Kalimantan menurut Bapak? Oh, jadi tadi e-gov ya, e-governor itu dimaksudkan meningkatkan kualitas layanan publik. Jadi itu intinya ke sana, kecepatan, ketepatan, dan seterusnya. Nah, yang penting sekarang adalah ketika ada aplikasi yang dibuat oleh pemerintah, pihak yang dilayani harus juga connect. Masyarakat yang minta layanan perlu pendampingan juga. Ini loh Bu, Bapak, KAI, dan seterusnya. Kalau pian hendak dilayani untuk yang seperti ini, pian gunakan apa misalnya smartphone. Nah itu, atau menggunakan perlu pengetahuan lah. Kalau tidak, pengguna kan akan kesulitan menggunakan aplikasi itu, sehingga target layanan mau cepat jadi lambat. Oke. Itu contohnya. Sip. Baik Pak, terima kasih udah berkunjung ke studio kita Pak, untuk menyapa teman-teman sobat UMPR Menyapa ini Pak. Terima kasih Pak, jangan jerah mensi lagi Pak. Atau perlu kami main ke sana Pak? Oh, satu studio? Boleh juga. Pak, boleh nggak Pak kasih closing statement untuk kampus kami secara umum? Baik. Halo sobat UMPR dimanapun berada, harapan saya atau harapan LLDikti wilayah 11, semoga perjuangan kita ini tidak berhenti sampai di sini. Amin. Teruslah berkreasi, teruslah berinovasi. Semuanya dimaksudkan untuk menciptakan atmosfer akademik yang semakin baik. Atmosfer akademik itu artinya memungkinkan setiap orang menikmati suasana kampus, menikmati semua interaksi yang terjadi, transaksi yang terjadi yang disediakan oleh pihak kampus dengan smart tadi, ya, sehingga orang akan tidak ada kendala untuk menangkap pengetahuan atau keterampilan yang diberikan oleh kampus kepada mahasiswa. Nah, kepada mahasiswa, manfaatkanlah setiap momen yang indah, yang baik ini untuk berinteraksi dengan baik kepada semua stakeholder yang ada di kampus kita. Nah, terakhir saya mau mengucapkan sesuatu. Wah, apa nih Pak? Saya jadi terkaget-kaget nih. Intinya kepada seluruhnya yang beragama Islam, baik dosen, mahasiswa, dan seluruh stakeholder Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, saya mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang bersih, suci dari segala dosa dan segala kesalahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak. Kita sampaikan atas nama lembaga, semua menitip salam. Mudah-mudahan obrolan dengan ini Pak, mohon maaf juga nih Pak kalau nyeleneh sedikit, supaya kita artinya saling lebih dekat, dan mudah-mudahan kami izin nanti kami rilis Pak di sosial media kampus, dan kami akan mention sosial medianya LLDikti wilayah 11. Mudah-mudahan konten ini memberi manfaat bagi semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.